Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nurkhali. Saya dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika, yaitu membuat sebuah video pembelajaran. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke dalam materinya. Nah, di sini saya akan melihat tentang bilangan bulat. Nah, ini sub-babnya yang akan saya jelaskan: pengertian, bandingkan, mengurutkan, operasi hitung, sifat-sifat, dan contoh soal. Langsung saja. Nah, ini silabusnya kompetensi dasar berada di sini. Indikator pencapaian juga sudah ada. Langsung saja kita ke dalam materinya, yaitu pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi nilainya yang bulat. Nah, itu. Jadi bukan bentuknya yang bulat, tapi nilainya yang bulat. Itu yang dimaksud bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Nah, ini ada gambarnya pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini ada panah merah, itu bilangan bulat negatif. Yang ini biru, bilangan bulat positif. Nah, ini yang abu-abu itu bilangan cacah. Jadi, bilangan 0 itu sama dengan 0. Nah, ini disebutnya bilangan cacah. Bilangan asli atau bilangan bulat positif itu sama dengan dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sampai berapapun, tak terhingga asal dengan negatif. Lalu bilangan cacah itu dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya, seperti bilangan asli. Dan terakhir adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini bilangan bulat negatif dari min 1. Dari min 1, min 2, sampai seterusnya, min gitu. Oke, lanjut. Itu membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Nah, ini dan misalkan biar lebih jelas, misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Nah, berarti jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis gini. Nah, tulisnya gini. Lalu, jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A gini. Nah, berarti kebalikan dari yang besar. Nah, apabila jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Nah, ini sama dengan. Oke, ini itu membandingkan bilangan bulat. Lalu ada mengurutkan bilangan bulat. Nah, berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, ini gambarnya bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, iya, emang gitu. Lalu ada bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, ini kenapa? Karena nggak ada min. Nah, bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Nah, ini catatan, harus tahu ini. Dan itu tandanya kalau pada bilangan negatif semakin besar angkanya, berarti akan semakin kecil nilainya. Jadi kalau misalkan negatif semakin besar angkanya, jadi min 5, min 10, nah itu teh nilainya itu kecil, jadi semakin kecil gitu kan. Nah, itu mengurutkan bilangan bulat. Lalu ada operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini berlaku A tambah B sama dengan A tambah B, A min B sama dengan A plus min B. Nah, ini min A plus min B. Nah, ini sudah ada di layar untuk penjumlahan dan perkalian pembagian juga. Ini A kali B sama dengan AB, A kali min B sama dengan min AB. Nah, ini A
min A kali min B sama dengan AB. Nah, min kali min itu hasilnya akan positif. Ya. Kalau min kali positif, hasilnya akan negatif. Nah, itu. Lalu untuk pembagian juga sama, kebalikan dari perkalian. A min B sama dengan A per B. A bagi min B sama dengan min A per B. Nah, jadi min bagi positif sama dengan min bagi min sama dengan positif, sama itu. Lalu ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Nah, untuk pertukaran pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini sifat komutatif. Contoh 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk pada perkalian sama kali B sama dengan B kali A. Nah, 6 kali 3 sama dengan 3 kali A. Nah, ini. Untuk sifat asosiatif yang kedua itu pengelompokan. Nah, jadi A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, untuk contohnya 2 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk dihitungnya, hitung dulu yang tadi kurungnya. Nah, lalu perkalian juga sama A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Ini kita juga sama, walaupun 3 tambah 5 dulu atau 2 tambah 3. Nah, ini kan pengelompokan. Nah, lalu ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada operasi perkalian terhadap penjumlahan A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi A kali B, nah ini, lalu A kali C. Nah, A kali B, nah ini yang di sini positif berarti ke positif. Kalau misalkan di sini negatif, nah ini seperti pada operasi terhadap pengurangan negatif. Nah, berarti ininya juga negatif. Jadi untuk perkaliannya tetap kali B A kali C. Nah, gitu. Lalu kita langsung ke contoh soal, yaitu yang pertama, soal pertama. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan. Skor 4 untuk jawaban yang benar, skor min 2 untuk jawaban yang salah, dan skor min 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Banyaknya soal yang dijawab Amir dengan benar adalah, ini ada pilihannya. Lalu kita diketahui dulu jawaban benar B sama dengan 4, jawaban salah S sama dengan 2, jawaban kosong K sama dengan min 1, jumlah soal sama dengan 50, soal dijawab sama 48, soal tidak dijawab sama dengan 2, skor Amir sama dengan 100. Nah, ini jadi diketahui di sini. Nah, ditanyakan banyak soal Amir yang dijawab dengan benar. Nah, jadi kita misalkan terlebih dahulu jawaban yang salah sebanyak B, maka banyak jawaban yang salah adalah 48. Nah, ini jawab 48 dikurang B yang salah kan. Nah, semuanya 50. Jadi 48 dikurang B. Nah, dalam persamaan matematika, B sama dengan B, berarti S sama dengan 48 dikurang B, yang B ini. Nah, lalu kita perhitungkan skor. Nah, skornya itu 100, skor Amir. Nah, kita masukin ke sini, B kali 4 tambah S kali min 2 tambah K kali min 1. Skornya, skor ini. Nanti masukin B kali 4 tambah, nah S nya ini 48 kurang B kali 2 tambah 2 kali min 1, skor. Nah, ini untuk 4B kurang 96 tambah 2B kurang 2 sama dengan 100. Nah, ini yang seperti tadi. Dan ini dikali-kali, kan? Tambah kali. Terus 6B dikurang 98 100. Nah, 6B 100 tambah 98, ini 98 pindah ruas jadi positif. Nah, jadi B sama dengan 198 dibagi 6. Nah, ini 6B, 6 kali B, berarti kalau pindah ruas menjadi bagi. Jadi 198 bagi 6 sama dengan 33. Jadi soal yang dijawabnya adalah untuk kosong 2, untuk benar 33, untuk salah 15. Nah, karena yang ditanyakan ini ada Amir itu jawab Amir dengan benar, yaitu 33, maka hasilnya B, yaitu 33 soal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina dengan NIM 11920500094. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita perhatikan gambar berikut. Kita tarik garis dari 0,0 ke titik T. Maka O ke T yaitu kita namakan R atau jari-jari. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita dapat jari-jari yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita dapat tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kita ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan melalui titik min 1,3. Min 1 ini yaitu X dan 3 itu yaitu Y. Maka kita masukkan rumus yang tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nilai X nya yaitu min 1, nilai Y nya yaitu 3. Maka min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 1 ditambah 9 sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 10. Yang kedua yaitu persamaan lingkaran berpusat di A, B. Kita tarik garis lagi dari titik P ke titik T. Maka titik P ke titik T yaitu kita sebut dengan jari-jari atau R. R kuadrat sama dengan X min A. X min A itu dari ini. Ini dinamakan X min A. Ditambah Y min B yaitu garis ini, atau kita dapat tulis X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4. 3 itu adalah A dan 2 itu adalah B. Berjari-jari 4 yaitu E. Maka masukkan rumus yang tadi, X min A kuadrat ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita masukkan A nya yaitu 3 dan Y dan B nya yaitu 2. Maka X min 3 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2, yaitu X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Ketemulah persamaan lingkarannya. Yang terakhir yaitu persamaan umum lingkaran. Kita ubah dari persamaan yang tadi, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kalikan X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. R-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini yang min 2AX nya diganti sama A, min 2B nya diganti sama B, dan
A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat kita ganti dengan C. Maka didapat rumus mencari titik pusat, yaitu A sama dengan min setengah A, sedangkan yang B sama dengan min 1/2 dikali B. Mencari jari-jarinya yaitu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Langsung aja ke contoh soal. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 12Y min 9. 4 ini adalah A dan 12 ini adalah B dan 9 adalah C. Maka kita temukan titik pusat lingkaran. P sama dengan masukkan rumus yang tadi mencari titik pusat, maka min dikali min 4 dibagi 2, min 12/2, maka P sama dengan min dikali min 2, min 6, maka titik pusatnya yaitu 2, min 6. Jari-jari lingkarannya yaitu menggunakan rumus jari-jari, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Kita masukkan A-nya, R sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 dikurang min 9. R sama dengan akar 4 ditambah 36 ditambah 9, maka R sama dengan akar 49. Akar 49 yaitu 7, maka R sama dengan 7. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Febrianti, saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menerangkan tentang materi perpangkatan dan bentuk akar. Langsung saja yuk kita lihat kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang keempat, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kelima, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang keenam, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Yang ketujuh, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang kedelapan, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Dan yang kesembilan, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, itu tentang bilangan berpangkat. Memahami konsep bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut dengan pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan bisa dijelaskan seperti yang ada di bawah ini. X pangkat n sama dengan X kali X kali X sebanyak n bilangan positif, di mana X adalah basis dan n adalah pangkat. Sekarang kita langsung saja ke sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama ada perkalian pada perpangkatan. Ada mengalikan perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, akan ditunjukkan bahwa nilai 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita tulis terlebih dahulu 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 5, karena 3 ditambah 2. Kemudian yang 3 pangkat 5 kita jabarkan, yaitu menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kita kelompokkan yang 3 kali 3 sebanyak 3 kali dan 3 sebanyak 2 kali. Sehingga 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi
terbukti untuk sifat yang ini. Selanjutnya, ada memangkatkan suatu perpangkatan, di mana bila ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, akan ditunjukkan bahwa 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 6. Kemudian kita ke pembuktiannya, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 karena pangkatnya 2 sehingga perkalian berulangnya sebanyak 2 kali. Jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Kita turunkan 5 pangkat 3 dijadikan perkalian berulang, yaitu 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Dan kita turunkan, kita hitung, jadi 5-nya ada 6, sehingga hasilnya 5 pangkat 6. Terbukti. Lanjut ke sifat berikutnya, yaitu memangkatkan suatu perkalian di mana A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk pembuktiannya, misal 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kita ke pembuktian, karena 2 kali 3-nya dipangkatkan 2, sehingga perkalian berulangnya sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Kemudian kita satukan nilai yang samanya, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3, sehingga terlihat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan terbukti. Lanjut ke sifat berikutnya, yaitu ada sifat pembagian pada perpangkatan. Yang pertama ada pembagian perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Kita ke pembuktian, misal 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian turunkan 3 pangkat 5 menjadi perkalian berulang, yaitu sebanyak 5 kali, dan 3 pangkat 2-nya berulang sebanyak 2 kali, sehingga sisanya yaitu 3 kali 3 kali 3, yaitu 3 pangkat 3. Lanjut lagi ke sifat berikutnya, yaitu perpangkatan pada pecahan, di mana A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Langsung saja kita ke contoh soal. 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita turunkan 2 bagi 3 pangkat 2, berarti 2 bagi 3-nya berulang sebanyak 2 kali. Maka kita tulis, kemudian perkaliannya kita satukan menjadi 2 kali 2 dibagi 3 kali 3. Maka dalam pangkatnya menjadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, sehingga terbukti. Lanjut lagi ke sifat berikutnya, itu ada pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang pertama, pangkat 0 atau perpangkatan dengan eksponen 0, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Di mana A tidak sama dengan 0. Sebarang bilangan real apapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1, karena A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurangi N. Kita turunkan ke bawah, di mana A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1, dan A pangkat N kurangi N sama dengan A pangkat 0, sehingga sifat ini terbukti. Yang kedua, pangkat bulat negatif, yaitu A pangkat min M sama dengan 1 dibagi A pangkat M, atau A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M. Bilangan real berpangkat bilangan bulat negatif berarti kebalikan dari bilangan berpangkat bulat positif atau saling resiprokal. Hal ini disebabkan oleh A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 kurangi N. Kita turunkan A pangkat 0 menjadi 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan, pembagiannya yaitu 1 per A pangkat N seperti digambar sama dengan A pangkat min N, sehingga terbuktilah. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu pangkat rasional. Rumus perpangkatan dapat diubah ke dalam bentuk akar adalah sebagai berikut. A pangkat M dibagi N sama dengan dalam kurung A pangkat M
dipangkatkan 1/n sama dengan A pangkat 1/n dipangkatkan dengan M sama dengan A akar N dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M akar N dengan A lebih besar dari 0. Setiap bilangan positif berpangkat pecahan, maka nilai bilangan perpangkatan tersebut adalah akar penyebut dari basis bilangan yang dipangkatkan dengan pembilangnya. Jadi A pangkat M dibagi N dapat diubah menjadi bentuk akar A pangkat M akar N sama dengan A akar N pangkat M dengan A lebih besar dari 0 dan M, N merupakan bilangan bulat positif. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bentuk akar. Dalam sistem bilangan dikenal dengan bilangan irasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan nilai B tidak sama dengan 0. Jika bilangan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional di atas, bilangan tersebut dinamakan bilangan irasional. Salah satu bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar A dengan A bukan bilangan kuadrat sempurna. Misalkan akar 2, akar 3, akar 6, dan sebagainya. Bilangan dengan bentuk seperti di atas dinamakan bilangan bentuk akar, yaitu bilangan irasional yang dinyatakan dalam bentuk akar A dengan A bukan bilangan kuadrat sempurna. Bagaimana dengan akar 4, akar 16? Bilangan tersebut bukan bilangan bentuk akar karena bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Selanjutnya kita ke sifat-sifat bentuk akar, yaitu ada akar A kuadrat sama dengan A, akar A dikali B sama dengan akar A kali akar B, dan akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.